Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada video pembelajaran Ekonomi Teknik di jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini merupakan video bagian yang kedua dari pembahasan cash flow. Kalau pada video sebelumnya sudah dibahas tentang cash flow pertama, tentang single payment. Nah, pada video kali ini akan dibahas cash flow bagian yang kedua, yaitu uniform series. Oke, jadi ini materi yang kedua. Capaian pembelajaran yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa ialah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan bunga modal. Oke, penjelasan ini tentang diagram arus kas ini sebagai pengingat ya, sebenarnya di video sebelumnya sudah dibahas gitu ya. Jadi diagram arus kas ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan keadaan arus uang yang terjadi pada setiap periode waktu yang digunakan, baik itu tahunan, bulanan, atau musim tanam. Berikut ini merupakan notasi yang umumnya digunakan dalam sistem pembayaran. Jadi ada I, N, P, F, dan A. I ini menunjukkan tingkat bunga modal per periode, N ini menunjukkan jumlah periode, P menunjukkan nilai sekarang dari sejumlah uang atau present value, F menunjukkan nilai uang kemudian atau future value, dan A menunjukkan jumlah angsuran seragam yang dibayarkan pada setiap akhir periode. Oke, ini adalah diagram arus kas ya, jadi panah ke atas ini menunjukkan arus penerimaan dan panah ke bawah menunjukkan arus pengeluaran, sedangkan garis horizontal ini merupakan skala waktu atau periode yang digunakan. Untuk arah panah ini tergantung dari sisi mana dia berada, apakah dari sisi si peminjam atau yang meminjamkan uang gitu. Nah, jadi nanti bisa dirubah nih kalau misalnya dari sisi penerima atau kita yang meminjam uang, berarti bentuk diagramnya seperti ini. Di tahap awal ini kita mendapatkan uang sejumlah ya berapa rupiah, kemudian nanti karena ini uniform series maka angsurannya akan keluar. Kalau keluar berarti panahnya ke bawah ya. Jadi di sini panahnya ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, sampai nanti berarti panah ke bawah itu menunjukkan bahwa kita sudah mencicilkan uang atau mengangsurkan uang gitu sejumlah beberapa periode. Tapi kalau dari sisi si peminjam uang maka arah panahnya berbalik ya. Jadi yang awal ini arah panahnya ke bawah, kemudian di setiap periodenya itu nanti arah panahnya ke atas karena ada uang yang masuk. Jadi ada uang cicilan yang masuk untuk membayarkan pinjaman yang sudah diberikan di awal, seperti itu bentuk arus kasnya. Oke, kalau di video sebelumnya ya di cash flow pertama itu sudah kita bahas tentang single payment atau pembayaran tunggal, jadi sekali saja membayarnya. Nah, kalau pada cash flow kali ini, bagian yang kedua, ini kita akan membahas tentang uniform series payment. Jadi, pembayaran dengan jumlah yang sama pada suatu jangka peminjaman seperti itu ya. Nah, jadi di sini nanti akan kita pelajari tentang mencari nilai A jika F diketahui. Jadi mencari nilai angsuran jika nilai uang kemudian diketahui. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang cara mencari nilai F jika A diketahui. Jadi mencari nilai kemudian jika nilai angsurannya diketahui. Lalu yang ketiga, mencari nilai A jika P diketahui. Jadi mencari nilai angsuran jika nilai saat ini, nilai uang saat ini diketahui. Dan yang terakhir, mencari nilai P jika A diketahui, atau mencari nilai saat ini jika angsuran diketahui. Oke, uniform series payment atau angsuran seragam merupakan suatu sistem pembayaran atau pengembalian modal yang dilakukan pada setiap akhir periode selama N periode dengan jumlah A yang sama. Jadi ini besarnya angsuran itu adalah sama
pada tingkat bunga modal I% per periode ya. Nah, jadi uniform series ini ya ini untuk mencari apa ya, sistem pembayaran atau pengembalian modal gitu ya dengan mengangsur dari sejumlah pinjaman atau modal yang digunakan seperti itu. Nah, untuk uniform series payment ini juga saat ini tuh banyak digunakan ya, banyak digunakan di mana kita misalnya ingin membeli kendaraan atau membeli properti itu biasanya akan membayarkan sejumlah angsuran yang nominalnya itu biasanya sama sampai akhir periode yang ditentukan gitu. Nah, jadi itu pembayarannya menggunakan uniform series payment. Oke, untuk yang pertama ini kita akan mempelajari tentang mencari nilai F jika A diketahui. Jadi ketika kita mengetahui berapa angsuran setiap periode yang harus dikeluarkan, nah kita mau tahu nih berapa nilai uang kita kemudian sih sebenarnya gitu ya. Nah jadi kita bisa menggunakan ada dua cara ini ya. Jadi kita bisa menggunakan tabel, juga bisa menghitung secara manual. Kalau menggunakan tabel nanti bisa kita lihat di tabel yang compound amount factor ya, di bagian yang uniform series. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah, jadi ini caranya adalah F sama dengan A dikali ini nilai pada tabel compound series amount ya. Jadi find F given A, kemudian kita lihat di suku bunga berapa persen dan di periode berapa periode. Nah, ini yang menggunakan tabel. Kemudian kalau yang menggunakan manual, ini caranya adalah F sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Nah, ini cara yang manual. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, ini yang menggunakan tabel ya, tabel bunga majemuk. Fulan menyimpan uang di bank pada setiap akhir bulan sebanyak 100.000. Berapa jumlah tabungannya setelah 8 bulan jika diketahui tingkat suku bunga 2% per bulan? Ya, jadi ini kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita menyimpan uang di bank 100.000 ya, kemudian nanti setelah 8 bulan dengan tingkat suku bunga 2%, uang kita tuh jadi berapa setelah 8 bulan itu bisa kita hitung. Nah, ini caranya. Jadi ini kita ingat ini berarti ini kita cek di tabel suku bunga 2% dan di periode 8 bulan ya, berapa nilainya. Ini suku bunga 2% ya, kemudian kita cek periode yang 8 ini ya. Lalu kita lihat ini kan compound amount factor ya. Jadi nilai angsurannya kita punya, tapi nilai F-nya yang kita cari. Berarti find F given A. Jadi kita lihat di tabel yang ini. Nah, nilainya adalah 8,5830. Oke, sekarang kita lihat di contoh soal. Nah, jadi ini kita sudah Kita sudah mendapatkan nilai compound amount-nya ya. Jadi ini kita masukkan saja. Angsurannya 100.000 dikali 8,5830 sehingga nilai atau jumlah pinjaman jumlah uang fulan setelah 8 bulan itu adalah 858.300 rupiah. Nah, jadi ini adalah contoh perhitungan dengan menggunakan tabel. Nah, ini ya 858.300. Sekarang kita lihat kalau yang menggunakan rumus ya, atau yang manual, dihitung manual. Nah, ini contoh yang menghitung dengan cara manual. Jadi, pakai persamaan ini ya, F sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Nah, jadi ini nilainya adalah 100.000 dikali 1 plus 2% pangkat, periodenya kan 8 bulan, dikurang 1 dibagi I-nya 2%. Jadi hasilnya adalah 858.296,90 rupiah ya. Jadi sama ya nilainya. Kalau yang manual ini 858.296. Kalau yang pakai tabel tadi 858.300 ya, sama. Ya, cuman beda sedikit saja nih ya. Gitu. Nah, jadi itu adalah contoh yang pertama dari perhitungan yang compound amount factor. Kemudian yang kedua, mencari nilai P jika A diketahui.
Jadi mencari nilai present atau nilai saat ini jika angsurannya diketahui, atau bisa juga disebut sebagai uniform series present worth factor. Nah, sama ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan tabel dan dengan perhitungan manual. Kalau yang menggunakan tabel, ini rumusnya ya. Jadi P sama dengan A dikali, ini kita lihat di tabel present worth factor, kemudian kita lihat di tingkat suku bunga berapa persen, dan di periode berapa periode gitu. Kemudian untuk cara manual, ini caranya. Jadi P sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N atau periode ya, dikurang 1 dibagi I dikali 1 plus I pangkat N. Nah, jadi ini cara yang dapat digunakan. Ada dua cara ya. Sekarang kita lihat ke contoh soal kedua. Nah, ini contoh soal kedua. Jadi ini dengan menggunakan tabel. Misalnya, Lala menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud ia dapat mengambil uang sebanyak 150.000 setiap bulan selama 10 bulan. Berapa jumlah uang yang harus disimpan di bank bila tingkat bunga modal yang berlaku 2% per bulan? Jadi si Lala ini sudah berencana bahwa setiap bulannya itu dia ingin mengambil uang sebanyak 150.000 selama 10 bulan. Nah, sekarang di sini yang ditanya adalah, jadi berapa uang yang harus disimpan Lala di awal gitu, atau nilai present value-nya itu harus berapa agar setiap bulan Lala ini bisa mengambil uang sebanyak 150.000 gitu. Nah, caranya ini pakai yang menggunakan tabel ya. Jadi ini kita tulis P sama dengan A, angsurannya A-nya ini 150.000 dikali, ini kita lihat di tabel bunga modal ya. Jadi ini 2% 10 bulan, kita lihat ya. Oke, ini di tabel 2%, kemudian periodenya di 10 bulan. Maka nilai persen worth-nya adalah 8,9826 ya. Nah, jadi 150.000 dikali 8,9826, sehingga hasilnya adalah 1.347.390 rupiah. Jadi Lala ini harus menyimpan uang atau uang saat ini yang harus disetorkan ke bank itu adalah 1.347.390 rupiah agar setiap periodenya Lala bisa mengambil 150.000 selama 10 bulan. Nah, itu cara pertama yang menggunakan tabel. Sekarang kita lihat cara kedua. Nah, ini adalah cara kedua ya, dengan cara manual. Jadi ini langsung kita masukkan saja nilai A-nya 150.000 dikali 1 plus I-nya 2%, periodenya 10 bulan, dikurang 1 dibagi 2% dikali 1 plus 2% dipangkat 10. Jadi nilai P-nya adalah 1.347.387,75 rupiah ya. Jadi sama ya, cuman beda di sini aja, di belakangnya saja gitu. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Oke, yang ketiga adalah mencari nilai A jika F diketahui. Jadi mencari berapa angsurannya jika nilai uang kemudian diketahui. Atau sinking fund factor. Jadi ini caranya ada dua ya, seperti biasa dengan menggunakan tabel dan manual. Yang menggunakan tabel ini rumusnya jadi A sama dengan F dikali, ini kita lihat di tabel bunga nanti ya, di bagian sinking fund factor. Kemudian kita cek tingkat suku bunganya berapa persen dan periodenya berapa. Nah, kemudian dengan cara manual ini persamaannya jadi A sama dengan F dikali I dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ini mencari nilai A jika F diketahui, atau find A jika F diketahui. Ini contoh soal yang ketiga dengan menggunakan tabel. Oke, ini soalnya, berapa besar setoran tetap setiap akhir tahun jika Fulan menginginkan dapat mengambil uang
simpanannya sejumlah 500.000 pada tahun ketiga jika tingkat suku bunga modal yang berlaku adalah 12% per tahun. Nah, jadi kalau di soal ini yang bisa kita simpulkan adalah si Fulan ini ingin setiap akhir tahun itu bisa mengambil uang sebesar 500.000 gitu ya. Di tahun ketiga ya. Di tahun ketiganya. Nah, kemudian tingkat suku bunganya itu 12%. Nah, yang ditanya adalah oke, jadi ini berapa jumlah yang harus ditabungkan si Fulan ini agar nanti di tahun ketiga ini dia bisa mengambil uang sebanyak 500.000. Oke, jadi dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa Fulan ini ingin bisa mengambil uang sejumlah 500.000 di tahun ketiga. Nah, ditanya tuh berapa yang harus disimpankan gitu loh setiap periodenya agar si Fulan ini nanti terakhir bisa mengambil 500.000 gitu. Nah, jadi ini kita yang menggunakan tabel ya. Nah, jadi ini F-nya adalah 500.000, dikali ini kita lihat nilainya dari tabel bunga ini 12%, periodenya 3. Oke, jadi ini di tabel bunga 12% ya, kemudian periodenya yang 3. Kemudian ini kita lihat di find A given F ya. Jadi ini nilainya adalah 0,29635. Oke, kita masukkan. Jadi ini 500.000 dikali 0,29635. Benar nggak? 0,29635. Oke, benar ya. Nah, kemudian setelah kita kalkulasi, maka jumlahnya adalah Rp148.175. Artinya, setiap periodenya Fulan ini harus menabungkan atau menyetorkan uang sebesar Rp148.175 agar nanti dia bisa mengambil uang sebesar 500.000 di tahun ketiga. Nah, itu cara yang menggunakan tabel. Sekarang kita lihat yang perhitungan manual. Ya, ini yang perhitungan manual ya. Jadi F-nya kita masukkan 500.000, kemudian I-nya 12%, lalu ini dibagi 1 plus I-nya 12%, pangkat periodenya 3 dikurang 1, sehingga A-nya adalah 148.174,49, sama ya, 148.000 sekian juga gitu. Jadi ini cara yang ketiga. Oke, ini yang terakhir, mencari nilai A jika P diketahui. Jadi mencari nilai setoran per periode jika nilai present-nya atau nilai saat ini diketahui. Nah, caranya bisa menggunakan tabel dan perhitungan manual. Jadi nanti kalau menggunakan tabel, kita lihat di tabel Capital Recovery Factor atau CRF ya. Nah, jadi A sama dengan P dikali, ini kita lihat di tabel Capital Recovery Factor, nanti kita dapatkan nilai A-nya gitu. Kemudian kalau cara manual ini persamaannya A sama dengan P dikali I dikali 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Ini cara yang manual. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Oke, ini contoh soal keempat. Masih dengan nama yang sama ya. Jadi Fulan ingin membeli traktor tangan seharga 2 juta dengan cara pembayaran angsuran setiap akhir tahun selama 5 tahun. Jika tingkat suku bunga modal yang berlaku 20% per tahun, berapa besar pembayaran angsuran setiap tahun jika pembayaran pertama dilakukan 1 tahun setelah saat pembelian? Ya, jadi ini yang menggunakan tabel ya. Jadi A sama dengan P, ini kita lihat di tabel recovery factor. Kita lihat di tabel. Nah, ini tabelnya ya. Tadi suku bunganya 20%, kemudian jumlah periodenya 5 tahun. Nah, kita lihat ini tingkat di tabel 20%. Kemudian I-nya tadi berapa? 5 tahun ya. Kayak I-nya 5 tahun. Jadi periodenya 5, 20%, kita lihat di
tabel capital recovery factor ya. Jadi nilainya adalah 0,33438. Sehingga angsuran yang harus dibayarkan Fulan adalah Rp668.760. Jadi ini nilai CRF-nya 0,33438. Ya, betul ya. Oke, selanjutnya kalau menggunakan cara manual adalah seperti ini. Jadi A sama dengan P 2 juta dikali I-nya 20% dikali 1 plus 20% pangkat periodenya 5 tahun dibagi 1 plus I-nya 20% pangkat 5 min 1. Jadi hasilnya adalah 668.758 sama ya hasilnya. Nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nah, jadi ini adalah 4 cara untuk perhitungan angsuran seragam gitu. Ya, jadi harapannya semoga kalian bisa memahami materi yang telah diberikan. Nah, berikut ini merupakan sumber acuan atau referensi yang digunakan ya. Silahkan jika ingin mempelajari lebih lanjut bisa dicari pustaka berikut. Baik, mungkin sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.